Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat filah yang dirahmati Allah. Kabupaten Tasikmalaya bisa dibilang gudangnya pesantren. Ratusan pesantren nyaris berada di setiap pelosok desa, mulai dari pesantren salafiyah, atau tradisional, hingga pesantren modern. Jumlah santrinya pun beragam, mulai dari puluhan hingga ribuan orang. Salah satu pesantren yang terbilang cukup besar dan dihuni oleh ribuan santri, yakni pesantren Cipasung Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Di pesantren ini, para santri tidak hanya mendapatkan pembelajaran agama melalui kitab kuning, tetapi juga keilmuan umum dengan adanya beberapa lembaga pendidikan mulai dari madrasah ibtidaiyah hingga universitas. Santri yang menimba ilmu, tidak hanya datang dari wilayah sekitar pondok pesantren, tetapi juga dari kota-kota lain di Indonesia. Pesantren Cipasung didirikan oleh Kiai Haji Ruhyat pada tahun 1931. Saat pendiriannya, santri hanya berjumlah 40 orang. Kebanyakan, santrinya merupakan warga sekitar pondok pesantren atau disebut juga santri kalong. Kiai Haji Ruhyat bin Abdul Ghafur, semasa hidupnya biasa disapa Abah Ruhyat, lahir pada 11 November 1911. Setelah mengaji ke berbagai pesantren, ia mendirikan pesantren Cipasung pada akhir tahun 1931. Ia menjadi pengasuh utama Cipasung sampai pada hari wafatnya tanggal 28 November 1977. Dalam waktu 46 tahun tersebut tidaklah sedikit suka duka yang beliau alami dalam membina pesantren ini, terutama dalam masa penjajahan Belanda dan Jepang, juga setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya. Pada masa penjajahan Belanda, pondok pesantren yang didirikan pada akhir tahun 1931, dalam keadaan negara masih di bawah kekuasaan penjajah Belanda. Tidaklah mengherankan apabila keadaan masa itu banyak sekali halangan dan rintangan yang dihadapi, baik dari sisi keadaan masyarakat sendiri yang masih kurang dalam memahami ajaran agama maupun gangguan dari pihak Belanda, yang menyebabkan beliau harus mengalami keluar masuk penjara. Namun beliau dengan penuh kesabaran dan ketekunan, disertai penuh tawakal kepada Allah, terus istiqomah membina pesantren, dengan ikhlas memberikan pendidikan dan pengajaran kepada santrinya siang dan malam tanpa mengenal lelah. Di samping membina masyarakat di sekitarnya dengan menyelenggarakan majelis taklim bagi kaum ibu serta kaum bapak yang berupa pengajian mingguan dan bulanan, ada pula pengajian khusus para alim ulama dan alumni yang diadakan setiap hari Kamis. Pada mulanya santri yang menetap di pondok pesantren ini berjumlah kurang lebih 40 orang, yang sebagian besar adalah mereka yang ikut dari pesantren Cilenga, tempat beliau mondok. Tak sedikit santri yang mengikuti pengajiannya di malam hari saja. Sedangkan di siang harinya mereka kembali ke rumahnya masing-masing, mereka itu adalah para santri yang berasal dari sekitar komplek pesantren Cipasung. Selang 4 tahun setelah pendirian, didorong oleh rasa cinta terhadap ilmu, pada tahun 1935, Kiai Haji Ruhyat mendirikan Madrasah Diniyah. Sekolah pertama itu sebagai wadah pembinaan agama terhadap anak-anak usia muda. Di samping mengajar para santri dan mengurus masyarakat, Kiai Haji Ruhyat terus melakukan pengembangan lembaga pendidikan. Pada tahun 1937, didirikan kursus kader Mubalighin wal Musyawirin sebagai wadah untuk berlatih pidato, dakwah, serta musyawarah. Pembentukan kursus itu, karena banyak santri yang sudah beranjak dewasa dan pengkaderan dakwah Islam. Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan di pondok pesantren Cipasung dapat dikatakan melangkah lebih maju, yaitu dengan diizinkannya para santri putri mengikuti pengajian kitab besar bersama santri putra. Sebelumnya santri putri hanya mengikuti pengajian kitab-kitab menengah. Setelah proklamasi kemerdekaan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak itu bangsa Indonesia mulai membangun negaranya dalam berbagai bidang. Setiap komponen bangsa ikut mempertahankan serta mengisi kemerdekaan yang telah dicapai. Demikian pula halnya Kiai Haji Ruhyat yang terjun dalam dunia pendidikan pesantren. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan ini, beliau dapat mengembangkan pesantren yang diasuhnya baik dalam pendidikan agama atau pendidikan umum. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya beberapa lembaga pendidikan sekolah di pesantren Cipasung. Demikianlah sekelumit biografi pondok pesantren Cipasung, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.